Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pertama terkait sholat, Ustaz. Kalau menggabungkan sholat karena pesta pernikahan, boleh atau Jamak, tidak? jamak Ya, boleh. menjamak. Jadi zuhur, asar kita jamak. Boleh apa tidak? Karena saya pernah Karena pesta. karena pesta pernikahan ya. Oke. Kemudian yang kedua, hibah. Kalau hibah ini kan terkait dengan artinya dari orang tua ke anak, tapi tidak disertai dengan bukti. Dia hanya mengatakan bahwa saya hibahkan tanah ini untuk kamu, ya kan? Apakah itu sudah cukup? Ya. Tanpa dibuatkan catatan. Karena kemudian yang berikutnya saudaranya itu dia dikasih tanah 1000 meter persegi, batasannya dari sini sampai sini. Terus kata saudaranya, loh saya pernah mendengar bapak atau ibu walaupun dari sini sampai sini tidak seperti itu, mulainya dari sini. Nah itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan kedua itu siap-siap aja silaturahimnya putus tuh Pak. Baik, yang pertama Pak, menjamak sholat itu para ulama sepakat dibolehkan dalam kondisi liddarurah wal hajat, karena adanya kedaulatan dan adanya hajat. Tidak mesti dalam wujud musafir. Ya, karena kaidahnya begini Pak, al-qasru lis-safar wal jam'u lid-darurah. Qasar salat itu hanya bagi musafir, sedangkan menjamak salat bagi yang dapat darurat. Nah, kedaruratan itu Pak, ada standar untuk bisa menilai apakah gara-gara pesta itu bisa menjamak ya. Ada standarnya. Tidak setiap orang punya hajatan akhirnya disebut ya darurat gitu ya. Jadi standarnya itu 3. Yang standarnya sebenarnya 2 Pak, standarnya 2. Yang pertama adalah khawatir atas jiwanya, dan yang kedua khawatir atas kehilangan hartanya. Ya. Dan ini terkait dengan 3 hal. Terkait dengan dirinya, ya, terkait dengan 2 hal, terkait dengan dirinya dan terkait dengan orang yang terkait dengan dirinya. Ya, jadi masing-masing 2 Pak, terkait dengan harta dan jiwa, dan yang kedua terkait dirinya dan terkait dengan orang lain. Misalnya seperti seorang bidan Pak, bidan yang sedang melakukan proses persalinan. Ya bidannya boleh nggak sholat jamak Pak? Ya misalnya pas kebetulan mau melahirkannya di waktu maghrib, kepala dah nongol. Ya, waktu sholat maghrib tinggal 5 menit. Si bidan bilang, "Maaf Bu, saya belum sholat maghrib." Ini kepala udah nongol ya Pak. Ya kan? Dia boleh jamak nanti sholat maghrib sama isya gitu ya. Karena untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ya, jadi maka 2 hal tadi. Nah sekarang pertanyaannya Pak, tadi alasan karena pesta pernikahan misalnya atau pesta apapun itu kira-kira terkait nggak dengan 2 hal yang tadi saya sebutkan, harta dan jiwa dan kaitan dengan orang lain? Kita nilai dengan logika biasa saja, termasuk nggak kira-kira? Saya pikir nggak termasuk Pak. Maka karena tidak termasuk, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk boleh menjamak sholat. Ya, tapi kan begini Ustadz, kalau ganti make up terus kan nanti ini pengantinnya gitu ya. Ya kalau begitu sebelum di make up ya sudah wudhu dulu gitu, biar nanti sholat tidak harus mengulangi wudhu. Ya kan sebenarnya pinter-pinter kita aja Pak ngatur gimana waktu kita, kondisi kita pesta. Malah menurut saya kalau sholat tetap dijaga itu memberikan semacam dakwah bil hal ya. Apalagi kalau misalnya pestanya yang lebih masalah lagi Pak, sholatnya di jamak, pestanya di bawah masjid. Nah, coba. Jadi pestanya di masjid gitu, sholatnya di jamak, itu logikanya kemana gitu. Nah, ini dipakai nggak untuk acara nikah? Pakai kan? Ada yang nikah di sini kan gitu. Tapi dia misalnya nggak sholat atau sholatnya di jamak itu kan ya. Padahal di atas sudah azan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang saya pikir berlebihan. Jadi menurut saya sih nggak bisa Pak untuk dijamak dengan alasan itu. Kemudian yang kedua, hibah itu jamaah sekalian sebenarnya Pak tidak disyaratkan harus tercatat. Hukum asalnya hibah itu seperti akad-akad yang ditangguhkan waktunya, itu tidak harus dicatat. Tapi Pak, zaman sekarang saya tegaskan kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan masalah. Makanya masalah hibah yang tidak tercatat itu terkait juga dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, jika engkau berakad dengan akad yang ditangguhkan penunaiannya, maka hendaknya dicatat. Nah, dicatat ini Pak perintah Al-Qur'an yang hukumnya bisa perintah wajib atau perintah sunnah. Tapi para ulama tafsir mengatakan dia bisa naik menjadi wajib
Kalau fa'in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau seandainya ada potensi tidak merasa ada potensi tidak amanah, ya, ada potensi tidak amanah atau ada potensi besar akan menimbulkan konflik, maka hukum menulisnya menjadi wajib. Tapi kalau misalnya itu tidak sampai menimbulkan konflik, Pak, ya hukum asalnya tetap sah dan sunnah saja dicatat. Nah, jadi tergantung ini kita inginnya potensinya nanti aman atau tidak. Ya kalau misalnya gini, Pak, nilainya kecil, ya, hadiahnya cuma 10.000, perlu nggak? Harus nggak dicatat? Hah? Misalnya ngutang di warung gitu, Pak, ngutang gula 14.000, perlu nggak dicatat? Ya perlu, yang punya warung perlu nyatat. Tapi yang bayar juga ya harus nyatat juga biar dia bayar hutang. Karena kalau hutang kecil itu kalau diabaikan lama-lama menjadi banyak juga. Tapi kalau potensinya besar, Pak, nilainya besar, sebaiknya bahkan menurut saya konteks zaman hari ini wajib dicatat. Karena berapa banyak konflik terjadi gara-gara legal. Bahkan nggak usah yang nggak dicatat, Pak. Yang udah dicatat aja, Pak. Itu masih bisa menimbulkan konflik, apalagi yang tidak dicatat. Saya tutup dengan satu masalah, Pak. Saya dulu pernah diminta konsultasi hukum masalah waris atas suatu aset rumah, Pak, yang sudah siap dijual. Rumah sudah siap dijual, sudah ada pembelinya. Dan si ahli warisnya itu, Pak, jumlahnya 4 orang, umurnya itu udah jauh dari saya, Pak. Umurnya ada 40, 50, kakak beradik 4 orang. Semuanya laki-laki. Wah, saya dipanggil untuk ini gimana Ustadz, mau bagi-bagi hasil penjualan rumah ini. Ya, saya tanya apa masalahnya, gimana, harta warisnya apa, kemudian siapa ahli warisnya gitu kan. Mereka mengatakan ahli warisnya kami berempat ini, Ustadz. Kami berempat, semuanya laki-laki, harta waris yang mau dibagi adalah rumah yang siap dijual. Nah, saat itu saya udah berpikir, Pak, mudah, Pak, 5 menit selesai, saya bilang gitu. Nggak usah 5 menit, 1 menit selesai, saya bilang. Loh gimana Ustadz, kan Bapak semuanya laki-laki berempat. Ya udah, berarti aset rumah itu masing-masing 25% bagi sama rata. Ya agak sedikit pusing kan kalau ada laki-laki ada perempuan nanti, Pak, ada 2:1. Nah ini kan semuanya laki-laki sama rata. Nah udah selesai kayak gitu, Pak, saya udah siap mau pulang, tiba-tiba dia yang nanya, Ustadz, mau nanya. Ya silakan, Pak, ada masalah apa? Ustadz, ini dulu, ini anak bungsunya yang ngomong nih, Pak. Ini dulu, wah, kalimat dulu itu sudah mulai tuh. Kalimat dulu itu sudah mulai khawatir. Ini dulu Bapak sebelum meninggal itu pernah ngomong kalau rumah ini untuk saya. Nah udah, Pak, sampai jam 12 malam nggak selesai tuh, Pak. gara-gara yang ngomong ini gitu. Nah akhirnya ya udah, konflik terjadi gitu ya. Akhirnya saya bilang ya win-win solutionnya, saya bilang yang merasa sudah dapat hibah dengan lisan tapi tidak ada legalitas suratnya, menurut saya Bapak ingin dapat sepenuhnya harta yang ditinggalkan itu sebagai hibah, atau ingin putus silaturahim dengan 3 saudara Bapak. Saya kasih 2 pilihan itu, Pak. Karena otomatis 3 saudaranya nggak mau, Pak, dengan klaim itu. Ya ini tergantung masalah iman. Tergantung masalah iman. Ya akhirnya mereka bilang, ya udah Ustaz, kita musyawarah dulu. Ya udah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka musyawarah, Pak, nggak tahu hasilnya apa. Nah, kayak gitu. Jadi sekali lagi hibah ini harus dicatat untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ya kecuali kalau nilainya kecil ya nggak masalah, nggak dicatat, Pak. Ya begitu, Pak, ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin karena ceritanya udah selesai, saya tutup. Astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.